Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Komang Astuti Dewi dengan NPM 22411071 dari kelas Manajemen 22B. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Design Thinking. Yang pertama, pengertian. Design thinking merupakan pendekatan yang fokus pada pemecahan masalah dan inovasi yang dititik beratkan pada kepentingan pengguna. Melalui pendekatan ini, kamu bisa menciptakan solusi berdasarkan pemahaman yang matang akan masalah pengguna, sehingga produk berpotensi lebih sukses karena memenuhi kebutuhan. Awalnya cara ini digunakan untuk mendesain produk, namun seiring berjalannya waktu justru berguna dalam berbagai bidang. Dalam menemukan pemecahan masalah yang tepat, kamu perlu melewati berbagai proses seperti menganalisis konteks, memetakan masalah, mencari referensi untuk ide, hingga evaluasi. Selanjutnya, tahapan utama dalam design thinking. Yang pertama, empati. Tahap ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap pengguna dan kebutuhan mereka. Ini dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, atau pengalaman pengguna untuk mendapatkan wawasan yang kuat tentang pengalaman, tantangan, dan keinginan pengguna. Yang kedua, definisi. Tahap ini melibatkan penguraian dan pembersihan informasi yang diperoleh dari tahap empati untuk merumuskan permasalahan yang tepat yang perlu dipecahkan. Yang ketiga, ideasi. Tahap ini merupakan fase kreatif di mana tim berkolaborasi untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide, solusi. Tidak ada penilaian atau kritik selama tahap ini, yang bertujuan untuk mendorong generasi ide yang luas. Lalu yang keempat, prototype. Tahap ini melibatkan pembuatan prototype sederhana atau model dari solusi-solusi yang diusulkan. Prototype ini membantu dalam menguji ide-ide secara cepat dan murah untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Yang kelima, uji atau tes. Tahap terakhir melibatkan pengujian prototype dengan pengguna yang sebenarnya. Umpan balik dari pengguna kemudian digunakan untuk melakukan iterasi pada solusi, memperbaiki dan mengembangkannya dengan lebih lanjut. Lalu tujuan design thinking. Yang pertama, memahami dengan lebih baik pengguna dan kebutuhan mereka. Design thinking membantu tim untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengguna, termasuk tantangan, keinginan, dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan menjadi lebih berfokus dan relevan. Yang kedua, menciptakan inovasi. Dengan memasukkan proses kreatif yang kuat, design thinking memungkinkan tim untuk berpikir di luar batas konvensional dan menghasilkan ide-ide baru yang inovatif. Lalu yang ketiga, meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan memprioritaskan pengguna sebagai fokus utama, design thinking membantu dalam menghasilkan solusi yang lebih intuitif, efisien, dan memuaskan bagi pengguna. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, mengurangi resiko. Dengan melibatkan pengujian prototype secara berulang dengan pengguna, design thinking memungkinkan tim untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah sejak dini, mengurangi resiko kegagalan di tahap implementasi. Yang terakhir, meningkatkan kolaborasi lintas disiplin. Design thinking mendorong kolaborasi antara anggota tim yang berasal dari berbagai disiplin seperti desain, teknik, pemasaran, dan lain-lain. Ini memungkinkan untuk menggabungkan berbagai perspektif dan pengetahuan yang diperlukan untuk menciptakan solusi yang holistik. Selanjutnya, tantangan design thinking. Yang pertama, keterbatasan waktu dan sumber daya.
Pemikiran desain memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan, yang dapat menjadi hambatan bagi organisasi dengan anggaran terbatas atau deadline yang ketat. Yang kedua, kesulitan dalam mengukur dan menilai. Pemikiran desain memiliki sifat kualitatif dan subjektif yang dapat membuat sulit untuk mengukur dan menilai efektivitas, sehingga dapat menjadi tantangan dalam menunjukkan nilai yang diperoleh kepada stakeholders. Yang ketiga, pengaruh biases dan asumsi. Orang-orang yang melakukan penelitian, mengembangkan ide, atau menguji solusi dapat dipengaruhi oleh bias dan asumsi mereka, yang dapat mempengaruhi akurasi hasil. Yang keempat, kesulitan dalam menyajikan berbagai perspektif dan keterampilan. Pemikiran desain memerlukan berbagai perspektif dan keterampilan yang dapat menjadi tantangan dalam mengumpulkan tim yang memiliki keterampilan yang diperlukan. Selanjutnya, yang kelima, kesulitan dalam mengintegrasikan dengan proses dan struktur yang ada. Pemikiran desain dapat sulit diintegrasikan dengan proses dan struktur organisasi yang telah ada, yang dapat menghasilkan konflik dan efisiensi yang berkurang. Yang keenam, kesulitan dalam menyajikan nilai. Nilai pemikiran desain dapat sulit diperlihatkan, terutama pada tahap awal implementasi, yang dapat menjadi tantangan dalam mendapatkan dukungan yang menerus. Yang ketujuh, kesulitan dalam mengadaptasi proses yang tidak linier. Pemikiran desain memiliki proses yang tidak linier yang dapat menjadi tantangan bagi tim yang terbiasa dengan metode resolusi masalah yang lebih tradisional. Yang kedelapan, kesulitan dalam melakukan penelitian pengguna yang in-depth. Penelitian pengguna yang in-depth adalah langkah penting dalam pemikiran desain, tetapi beberapa tim mungkin tidak memiliki sumber daya atau keahlian yang diperlukan untuk melakukan penelitian yang efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.